bersama saya katakan amin. Baik Ibu Bapak sekalian, sedapat mungkin nanti kursi depan diisi ya, tiap minggu kursi depan terisi. Oke. Diberkati Tuhan, minggu ini atau bulan ini kita memasuki bulan Natal kita, dan izinkan saya menyampaikan sebuah tema khotbah saya pagi hari ini, yaitu saya gunakan sedikit bahasa Inggris. Saya tadi pagi coba ngomong bahasa Inggris, saya coba belajar, saya coba ucap, saya berharap saya tidak salah mengucapkannya. Surprise from heaven. Surprise from heaven. Satu kejutan daripada surga sebelum Natal tiba. Saudara, surprise from heaven. Sebuah kejutan dari surga, atau saya sebut sebagai kado Natal atau spesialnya atau surprise kejutan dari Tuhan sebelum Natal itu tiba. Lukas pasal yang kelima, Lukas pasal yang ke-1 ayat yang kelima sampai ayat yang ke-25, surprise from heaven, kado sebelum Natal. Saudaraku, Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 25. Namun meningkat waktu saya baca dengan cepat untuk kita beberapa ayat saja. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama siapa saudara-saudara? Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun. Namanya siapa? Elisabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabeth mandul dan keduanya telah lanjut umur. Ayat yang ke-8. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongan Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan, sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, saudara, seluruh umat berkumpul di mana? Di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Ayat yang ke-11. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya apa? Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Ayat yang terakhir, saudara, kita lompat saja ayat 24. Beberapa lama kemudian, perhatikan ini yang saya sebut sebagai surprise dari surga. Beberapa lama kemudian Elisabeth istrinya apa saudara mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, ayat yang ke-25 bicara tentang satu lagi surprise dari surga, surprise dari Tuhan. Saudara, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapus saudara-saudara aibku di depan orang. Saudara, nah kalau saudara baca nanti ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-26, baru dia masuk pada dia datang, malaikat datang kepada Maria untuk mengatakan dia akan mengandung seorang anak yang bernama Kristus Yesus, yang akan kita sebut sebagai putra Natal, saudara. Nah, tetapi sebelum Natal itu tiba, sebelum janji Natal itu tiba, ternyata Tuhan kasih seperti ada jalan yang baik atau jalan awal untuk sebelum masuk ke Natal, yaitu sebuah surprise dari surga, sebuah kejutan yang tidak pernah dipikirkan oleh yang namanya Zakaria dan Elisabeth. Saudara-saudara, saya berharap bahwa kita maksud saya adalah saya meyakini bahwa menjelang Natal kita butuh surprise dari surga. Saudara, saya yakin itu. Saudara, saya percaya mau dekat Natal, sayang COVID ya. Tapi kemarin saya jalan-jalan keliling Kota Kupang, lalu saya lihat, wow, sepi sekali. Beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau sudah masuk Desember, pohon Natal mulai ada di mana-mana, lalu kue sudah ada mulai dari Maipura sampai Kampung Solo sudah banyak, saudara. Lalu ada orang berjubel di Kampung Solo, beli pakaian, beli sepatu. Nah, tetapi itulah saya bilang, tahun-tahun itu kita merindukan, ya kalau bisa bahasa sederhana begini, Bapak, Tuhan,
kalau bisa di Natal ini tiba-tiba ada yang antar berkah, supaya kita bisa beli baju kah, sepatu kah, beli kue kah. Kita merindukan ada surprise. Dan saudara tahu, ada seorang yang sudah saya sebut mendapatkan surprise dari Tuhan adalah Elizabeth dan Zakaria. Alkitab mengatakan mereka sudah tua, tidak bisa ada anak. Tetapi inilah yang dibuat oleh Tuhan sebelum Natal, yaitu sebuah surprise dari surga untuk mereka. Kejutan yang mereka tidak pernah pikirkan. Dan saya berharap, saya percaya kalau dalam setahun sebelum kita tutup tahun 2020, saya tahu Anda sedang menanti surprise dari surga. Kalau saudara setuju katakan amin dan beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Setiap kita sedang menanti. Zakaria dan juga Elizabeth, mereka menanti begitu lama dan mereka pikir tidak mungkin. Tapi dari surga buat surprise bagi mereka. Pada waktu Anda sudah tidak pernah pikir, pada waktu Anda sudah tidak pernah lagi membayangkan, mungkinkah saya mendapatkan sesuatu yang menjadi kerinduan saya? Saya mau bilang sama saudara, kado dari surga, surprise dari surga, masih terlalu banyak di surga yang Dia mau berikan kepada saudara. Katakan amin. Natal harus menjadi pengharapan. Bulan Desember saya suka dengan orang-orang di Facebook, mereka katakan ini bulan luar biasa karena ini bulan surprise, bulan Natal, bulan yang luar biasa karena kita akan menyambut Natal. Tapi dan lebih daripada itu, saudara, maafkan saya saudara, terlalu semangat sampai baik terlepas. Saudara, maksud adalah yakinlah ada surprise atas penantian saudara. Katakan amin. Saudara yang diberkati Tuhan, ini yang saya mau sampaikan kepada saudara. Surprise apa yang saudara nanti? Ada orang menanti surprise jodoh. Itu sebabnya ada lagu Natal lama. Di malam Natal yang kudus, apa? Cinta di sini. Maksudnya dia pun cinta, dia berharap bersemi di bulan Natal. Ada orang yang berpikir, Tuhan, ini tahun terakhir saya jodoh. Saya berharap ini tahun terakhir. Coba tanya ke Kiki, dia pasti berdoa, ini harus tahun terakhir. Saudara, setiap kita butuh surprise. Ada apa? Saudara mau punya surprise yang luar biasa. Ada orang yang tadi saya bilang, mau ya kalau bisa Tuhan, baju ganti yang lama juga baik dan sebagainya. Kita butuh surprise. Ada orang yang butuh surprise untuk mujizat. Tapi apapun itu, mari kita lihat, kita belajar. Bagi Elizabeth dan Zakaria, surprise dari surga adalah jawaban atas penantian panjang dari surga, yaitu Yohanes itu sendiri. Surprise bagi mereka adalah apa? Yohanes. Kalau begitu, bagaimana supaya kita dapat melihat sesuatu yang surprise yang dibuat oleh Tuhan? Saya berharap saudara bisa lakukan ini sebelum Anda melihat surprise yang akan Tuhan buat dalam hidup saudara. Katakan apa? Yang pertama, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saudara, saya tahu setia atau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saudara, setia dengan kebenaran atau saya sebut sebagai sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jangan berharap Anda akan lihat surprise kalau Anda tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Katakan amin. Saudara bisa lihat surprise kalau Anda sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sekali lagi, kalau Anda melihat surprise dari Tuhan, kejutan-kejutan dari Tuhan di tahun ini, sebelum tutup tahun ini, Anda harus belajar untuk sungguh-sungguh. Kalau saudara masih main-main, jangan pernah berharap Anda dapat sesuatu yang surprise. Kalau saudara tidak hanya main-main dan tidak pernah sungguh-sungguh cari Tuhan, berdoa sungguh-sungguh, mencintai Tuhan sungguh-sungguh, sekali lagi saya ingatkan, jangan pernah berharap surprise dari surga. Itu hanya mimpi dalam hidup saudara. Mari kita baca ayat yang kelima dan 6. Saudara, setia dengan kebenaran atau saya sebut sebagai sungguh-sungguh dengan Tuhan. Pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, itu hamba Tuhan. Jadi keturunan Harun itu keturunan imam yang akan melayani. Namanya siapa? Elizabeth. Jadi saudara-saudara, ada banyak orang nama Elizabeth, pemalas pelayanan, pemalas cinta Tuhan, pemalas berdoa. Yang namanya Elizabeth itu keturunan Harun, melayani Tuhan. Yang biasa kita panggil Beth itu sebenarnya dia adalah orang yang mencintai Tuhan. Nah, ayat yang ke-6,
Keduanya adalah apa? Sudah lihat ini. Kembali kiri kata kesungguhan yang saya bilang tadi. Keduanya adalah benar di hadapan, hidup menurut segala perintah, ketetapan Tuhan dan tidak bercacat. Seperti ada 3 kata, hidup menurut benar, hidup menurut segala perintah, segala ketetapan, lalu tidak bercacat. Saudara, orang begini, apakah kita bisa menyebut mereka main-main dengan Tuhan? No, mereka sungguh-sungguh dengan Tuhan. Itu sebabnya di masa tua mereka ada surprise. Saya mau bilang saudara, kalaupun Anda tidak dapat di masa muda Anda, tapi di akhir hidup Anda, di masa tua Anda, Tuhan akan hibur keturunanmu dengan surprise yang luar biasa dari surga. Ada apa? Tidak harus kita menikmatinya langsung, tapi keturunan kita akan menikmatinya. Dan kalau saudara baca Alkitab bilang apa? Tidak ada orang yang lebih besar dari Yohanes. Saya percaya bahwa surprise dari surga tidak bisa datang atas saudara-saudara yang sekadar main-main. Apalagi saudara datang, hanya datang saudara dengar firman Tuhan, baru saja berbalan puas lelah. Itu biasa baik Tuhan 45 sampai 1 jam. Saudara mulai buka HP, lalu saudara daripada dengar baik Tuhan, lebih baik saya buka HP. Saya mau bilang saudara, stop. Kalau saudara mau lihat surprise dari surga, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ada amin. Kalau saudara mau lihat surprise dari surga, tidak ada waktu saudara berbincang untuk tidak mendengar pesan Tuhan. Sungguh-sungguh. Ada amin. Kalau saudara harus menyembah Allah. Kenapa? Sebab kesungguhanlah yang membayar. Atau surprise kitab itu Zakaria melihat. Zakaria dan Elizabeth lahir, surprise itu dari surga. Itu urusan surga. Urusan Anda adalah satu, sungguh-sungguh. Orang muda, kalau mau masa mudamu ada surprise dari surga, jangan main-main. Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ada amin. Kalau saudara melayani di sini, mau main musik, mau main tamborin, pada 5 tamu kah, siapapun Anda, lakukan dengan kesungguhan. Maka saya percaya ada waktu tiba-tiba saudara tidak pernah membayangkan surprise datang dari surga. Bicara tentang surprise, saya minta maaf sekalipun ini kesaksian sudah usah, tapi saya mau bilang saudara, saya masih ingat waktu saya cerita saya dapat mobil pertama. Itu surprise di ujung tahun. Ketika saya pulang kebaktian Natal tanggal 25, saya pulang dan saya tidak dapat foto waktu itu. Kami harus pulang sekeluarga tanggal 25. Karena waktu itu semua mobil punyanya bos-bos yang pasti orang Kristen, mereka pakai dipegang tangan. Jadi waktu kami pulang saya suruh jemaat tahan di situ, tidak ada satu pun. Kalau saya menangis saya bilang, Tuhan, ini tahun terakhir, saya tidak boleh lagi bergumul tentang mobil. Sudah tahu tanggal 1 Tuhan bikin surprise. Pastor Julius mengatakan, Pastor datang ambil mobil hari ini. Di tahun itu Tuhan buat surprise. Tapi di lahir dia dimulai dari harus saudara sungguh-sungguh melayani Tuhan. Karena pada waktu saudara sungguh-sungguh, Allah tidak tahan-tahan untuk memberikan surprise dalam hidup saudara. Saya tidak tahu surprise apa yang Tuhan akan buat dalam hidup saudara. Tapi mulailah dengan sungguh-sungguh. Amin. Amin. Yang kedua, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Saudara, tadi saya bilang apa? Surprise ya dari surga. Saudara-saudara, yang kedua, lakukanlah ini sebelum saudara lihat surprise dari surga. Tak usah cari surprise-nya. Saya tidak mau orang mengatakan, Pak Pendeta ini khotbah seperti lepas ikan teri mau pancing ikan paus. Saya bukan bicara itu. Maksud saya adalah begini. Elizabeth, karena kita tahu akhirnya dapat surprise. Tapi saya percaya Elizabeth sudah tidak pernah bermimpi lagi yang dapatnya Yohanes. Suatu apa? Dia tidak pernah pikir. Tapi dia melakukan bagiannya. Dan Alkitab bilang ada surprise. Kita tidak cari surprise-nya, kita cari kesungguhan. Yang kedua, yang harus saudara lakukan adalah bukan cari surprise-nya, tapi cari apa? Yang kedua, ini bagian kita. Satu sungguh-sungguh, yang kedua, setia melayani Tuhan. Katakan amin. Saudara, setia melayani Tuhan. Lukas 1 ayat 8 tadi mengatakan, pada suatu kali, perhatikan baik-baik ayat ini, bagus kan?
pada suatu kali waktu tiba giliran rombongan Sakaria, ketika tiba rombongan singa, ketika tiba rombongan pelayan, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan apa? Saudara-saudara ini, tiba giliran. Jadi kalau saudara dapat giliran, jangan bilang, telah terima tamu saja. Tidak ada satu orang disuruh berdoa setiap minggu di satu persekutuan doa, dan dia bilang begini, aduh, saya tidak akan datang lebih tempo, karena biasanya di Gemit persekutuan doa Gemit, biasanya pujian habis ada pokok doa, dan dia dapat setiap minggu pokok doa. Lalu dia bilang, sekali lagi, saya tidak mau datang tepat waktu, karena nanti telah pokok doa. Hati-hati, Alkitab bilang baik-baik. Kalau itu tugas saudara, bukan saja. Amin. Nah, lakukan tugas iman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, kita tidak diundi. Artinya begini, ketika diundi, kita tidak undi ya. Tapi saudara sudah diundi sebenarnya oleh Ibu Gembala. Setiap minggu itu saudara nama undi itu keluar. Betul ya? Jadi saudara tidak pikir, aku talai pintas, saudara orang lain, oh mama, atau saudara bilang, talai dia saja itu. Kalau bukan tidak saja. Nah, saudara jangan salah. Ini yang kita bilang apa? Sebab ketika diundi, sebagaimana nasibnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar hukuman. Ingat. Pelayanan itu karena ada yang menggerakkan, ada yang tuju. Tuhan. Masalahnya dengan baik. Tuhan tidak bisa tunjuk Anda langsung. Sebab Alkitab bilang orang yang lihat Tuhan mati pada zaman itu. Jadi kalau orang lihat Tuhan, mereka kalau masuk ke ruang masuk itu hanya imam. Jadi kalau orang bukan imam, apalagi imam yang kotor saja kalau dia masuk mati. Nah, kenapa Tuhan tidak tunjuk langsung Anda? Kenapa Tuhan tunjuk itu Anda sudah? Habis gak? Makanya Tuhan pakai pendeta untuk tunjuk saudara. Ada amin. Jadi kalau saudara ditunjuk di sini, jangan hilang di depan. Ada amin. Kalau Tuhan tunjuk, itu berarti Anda menang undian. Maksudnya Anda diundi dari antara begitu banyak orang. Ya tanya saudara lebih baik dari orang lain? Saudara lebih hebat dari orang lain? Saudara lebih hebat dari orang lain? Kenapa Anda yang diizinkan berdiri di sini? Bukan karena pendeta saja yang mau, tapi karena ada tangan yang tak terlihat yang sedang menunjuk Anda. Hei, kau harus melayani. Jadi itu sebuah kehormatan harusnya. Saudara, mereka ditunjuk melayani Tuhan. Pertanyaan saudara begini, saudara pasti begini, iya, mungkin saja kan ibu pendeta kan ada kadencia jadi ditunjuk. Lalu gembala pada tahu saudara kadencia tunjuk begini, betul bisa saja. Kalau saudara berkata, dari mana saya tahu bahwa saya ditunjuk? Ini jawaban saya. 1 Petrus 2 yang ke-9. 1 Petrus 2 yang ke-9. Tapi kamulah bangsa yang terpilih. Tadi kalau saudara bilang itu pendeta yang pilih, sekarang saudara jawab saya sudah. Kamu loh bangsa yang terpilih. Untuk apa? Imamat yang rajani, yang bisa melayani pada waktu imam. Saudara pada waktu saudara berdiri seperti imam. Siapa yang tunjuk? Tuhan. Halo? Yang tunjuk siapa? Tuhan. Karena itu jangan pernah main-main. Waktu saudara ditunjuk, dengar baik-baik. Jangan main-main. Apalagi lari. Tidak ada kata apalagi lari. Itu jangan lari. Ditunjuk oleh Tuhan. Itu sebabnya akhirnya surprise datang. Kenapa? Waktu ditunjuk, yes. Waktu ditunjuk, yes. Bukan waktu ditunjuk, Bapak, aku yang mimpi. Baik, minggu lutut tak goyang. Besok apa yang tak goyang? Otak yang tak goyang. Tapi kalau Tuhan kasih, saudara ambil itu. Ada apa? Saudara, COVID ini, kita bisa hidup sampai tahun ini, saudara, hanya 2. 1, ada kemurahan Tuhan, sehingga Anda bisa lewat di COVID ini. Ada amin. Yang lain tidak lewat di COVID kasih habis dong. Yang kedua, kita tidak tahu apakah kita bisa mengakhiri tahun ini tidak. Kalau saudara ada di dekat-dekat rumah yang ada dekat jalan, saya baru dari hari Jumat di sini. Saya sudah tidak tahu berapa bunyi sirine ambulans lewat di sini. Kalau dia siang kita bisa terbang.
mati malaria, mati sakit perut, bisa. Tapi kalau dia mati jam 1 malam lalu langsung dibawa ke Fatu Kuah, orang pasti berkata, oke. Jadi kalau saudara masih terbangun di malam hari, kalau bisa minum, apalagi bisa berdoa di jam 1 malam, bersyukurlah karena ada orang jam 1 malam diangkat ke Fatu Kuah. Karena pakailah untuk melayani Tuhan. Karena bukan hanya melayani Tuhan itu sebuah kehormatan, tapi saya bilang ada surprise yang saya tidak tahu dari surga untuk Anda apa, tapi yang saya tahu mereka melayani dengan sungguh dan Tuhan kasih surprise di masa tua mereka. Amin. Saudara yang pikir saudara melayani sini, doa saudara belum terjawab, kalau saudara pikir tidak ada surprise, yang namanya surprise tidak tahu waktunya. Yang namanya surprise tidak tahu tentu kapan dia datang. Yang namanya surprise juga tidak tahu bentuknya. Jadi kalau saudara sudah tentukan Tuhan, dia mau yang datang tinggi kumis, ada jenggot sedikit, tapi sedikit saja jambannya. Kalau kumis pun sedikit, sebab kalau terlalu banyak itu namanya saringan teh. Soalnya kita tidak bisa tentukan, itu bukan surprise namanya. Ada apa? Masa surprise saudara bilang, kita besok mau bikin surprise. Apa itu bang? Dan bakar. Itu bukan surprise namanya. Itu namanya pengumuman. Surprise! Datangnya tiba-tiba, kita tidak tahu bentuknya, tiba-tiba Tuhan telah perhadapkan apa yang dia sudah sediakan bagi saudara. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya! Dimulai dari mereka melayani, waktu ditentukan melayani. Layar kalau nyala dan LCD besar-besar, kasih tahu saudara. Bukan hanya saudara yang tahu bahwa saudara melayani. Orang di live streaming sangat tahu. Oh saudara, sound leader siapa? Senior siapa? Penerima tamu siapa? Jangan main-main. Ada amin. Jangan main-main. Jangan disuruh apapun bahas sama Tuhan. Ada amin. Saudara-saudara, yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Zakaria dan Elizabeth? Mereka tidak pernah menyangka bahwa Tuhan buat surprise, tapi ini ketiga yang mereka lakukan sebelum mereka lihat surprise dari surga. Mereka setia berdoa. Mereka apa? Setia berdoa. Mari kita baca ayat yang ke-11 sampai 13. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah. Anda berdoa hari ini tidak lihat pendetamu. Anda berdoa hari ini tidak lihat surprise yang Tuhan kerjakan. Anda berdiri hari ini berdoa, berlutut berdoa. Anda tidak lihat siapa yang mendukungmu, tapi Anda harus yakin pada saat Anda berdoa, Allah dengan malaikatnya sedang hadir di samping saudara. Ada amin. Jadi karena itu saudara berdoa bukan hanya sungguh-sungguh. Yakinlah berdoa tidak ada yang sia-sia. Terus Zakaria seorang malaikat, maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan, sebelah mezbah pembakaran ukupan. Melihat itu ia terkejut dan menjadi takut. Ayat 13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Yang menarik adalah ini, saya membanyak. Pasti waktu mereka menikah, seperti orang menikah pada umumnya, salah satu kerinduan adalah bukan hanya punya rumah, punya fasilitas, tapi yang paling mereka rindu adalah seorang anak. Betul ya? Di awal muda mereka sudah berdoa. Saya yakin dari muda. Jadi doa ini bukan baru-baru. Doa ini bukan baru Senin kemarin. Doa ini bukan baru minggu yang lalu. Doa ini bukan baru bulan yang lalu. Doa ini bukan baru tahun yang lalu. Ini puluhan tahun mereka berdoa. Bahkan mungkin mereka sendiri sudah berhenti berdoa. Tapi maksud saya begini, berhenti untuk mempercayai mereka berdoa, tapi mungkin keyakinan mereka sudah mulai turun. Tapi mereka tetap berdoa. Dan Alkitab bilang apa? Malaikat bilang, aku telah mendengar dari surga, aku akan menjawab doa. Saudara, surprise dari surga tidak pernah datang dengan begitu saja. Tapi lahir atas mereka yang sungguh-sungguh. Yang kedua tadi apa? Lahir atas mereka yang mengorbankan diri mereka untuk melayani Tuhan. Dan yang ketiga, untuk mereka yang selalu setia dan sungguh-sungguh dengan doa. Saudara, ada amin. Karena itu jangan main-main dengan doa. Jangan pernah main-main dengan doa. Gereja ini saya sudah bilang, kami punya moto hanya satu.
Gereja ini kecil, gereja ini tidak ada apa-apanya, pendetamu tidak ada apa-apanya, tapi kami masih punya kekuatan yang mungkin tidak dimiliki banyak gereja, yaitu satu, gereja ini mengajarkan tentang doa. Kenapa? Karena doa lah yang mampu membuat surprise baru dari surga. Saya tidak tahu apa yang buat 2021 untuk Nasaret. Saya tidak tahu. Tapi saya pikir begini. Saudara. Kami berdoa untuk pembangunan ini. Bagian kami mengerjakan cari dana. Nah, saudara-saudara, kalau dulu cari dananya itu dapat dana itu paling tinggi kalau keuntungan 20.000, 50.000. Lalu naik-naik datang puji Tuhan sudah bikin RW, ayam sudah mulai naik 300 sampai 400. Tapi kalau sudah lihat pembangunan itu 4 sampai 5 M. Bukan 5 manusia. Minimal 4-5 M, 5 miliar. Dari mana dong itu? Kalau saya pikir Tuhan, kalau Tuhan tidak bikin surprise dalam hidup saya pilih doa saya, dan saya tahu doa saudara juga. Kalau Tuhan tidak bikin surprise, saya tidak akan bangun. Saya jujur sama saudara. Kalau Tuhan tidak tunjuk surprise dalam hidup saya, kejutan-kejutan, dari mana saya tahu bahwa Tuhan memang mau? Saudara-saudara, betapa kagetnya saya. Karena maaf, saya tidak menganggap remeh Anda. Tapi sumbangan mulai datang. Ada yang kasih 1 juta, yang menarik. Tiba-tiba, pama daripada siapa namanya? Rani kasih 6 juta lebih. Itu siapa yang mau kasih 6 juta lebih? Allah selalu buat surprise. Kalau kita sama-sama berdoa, bergandengan tangan berdoa. Kalau papa mama berdoa, saya percaya Tuhan akan mengerjakan berkah luar biasa bagi anak-anaknya. Tapi masalahnya adalah di sini. Saya mau bilang saudara, ini masalah. Mengapa orang tidak mau berdoa? Saya mau bahas sedikit tentang Tuhan. Mengapa orang tidak mau berdoa? Apakah Anda bisa berdoa? Bisa. Semua orang mau berdoa. Tapi ini tantangan yang saya analisa. Mengapa orang tidak mau berdoa? Padahal tadi saya mau bilang, berdoa itu hasilnya surprise dari surga. Tapi mengapa orang tahu ada kado, ada surprise dari surga? Tapi mengapa orang enggan berdoa? Saya punya jawaban. Pada waktu tadi saya analisa pagi-pagi. Kenapa orang tidak mau berdoa? Kenapa orang tidak mau berdoa? Maka jawaban saya sederhana. 1. Karena merasa doa itu susah. Doa itu sulit. Saya kasih contoh. Saudara yang turun terbiasa doa, apalagi doa di depan umum, coba dipanggil ke depan. Bapak Markus berdoa di depan. Aduh Bapak, jangan suruh lain. Saya tahu suruh lain, suruh apa saja mau suruh tanah. Iya, bawa di tanah dari sini sampai ketemu ujung bumi kita mau Pak. Tapi doa jatuh. Saya tanya saudara, sukanya di mana? Aduh Bapak, pokoknya janganlah. Doa tidak suka. Kenapa doa suka? Kan Anda membayangkan pertama kata-kata harus bagus. Tidak. Saudara cukup berkata Tuhan. Contoh kalau saudara mau doa bersama, tak usah ngomong macam-macam, tak usah jiplak orang. Yang membuat Anda sulit karena aku mau sikap itu kata-kata yang bagus. Betul? Kalau saya dibanding dia tidak bagus. Hanya ke depan dia bilang, Tuhan kami mau ambil persembahan. Amin. Selesai. Doa suka? Tidak suka. Tapi kita sudah anggap suka. Yang kedua, apa masalah? Ya, dia terbiasa berdiri di hadapan istri dan anak. Ini masalahnya berhadapan di istri dan anak-anaknya orang lain. Itu masalah. Kalau begitu, saudara, maju saja. Kalau ambil mic langsung tutup mata atau sedikit dua kali. Tutup mata, Bapak kami yang bersebelah dalam nama Yesus kami berdoa. Tidak ada nafsu. Yang heran. Di sini dia malu-malu kucing. Tapi di sana, diperiksa, bikin malu luar biasa. Mengerti ya? Di sini katanya malu. Tapi kalau diperiksa, ini siapa mama nih? Tahu ya, pokoknya dia sudah pada habis di sini. Habis naik semua. Tapi di gereja tidak. Nah, sudahlah. Tapi yang kedua, mengapa orang merasa doa itu sukar? Padahal doa itu, Alkitab bilang apa? Yang kedua, saya pun jawaban, karena ini alasan saya. Yang kedua, karena tidak tahu makna dan arti doa. Makna doa itu apa? Doa tentu kita bicara dengan Tuhan dan Tuhan bicara dengan kita, itu sudah pasti doa. Tapi makna doa adalah ini maksud saya. Sebab di dalam doa ada kuasa.
betapa ada kekuatan yang hebat di balik doa. Yang ketiga, mengapa orang tidak berdoa, saudara? Bukan hanya tidak tahu manfaat doa, tapi ini jawaban saya. Karena tidak punya pengalaman dengan doa. Orang yang malas berdoa, yakinlah Anda tidak punya pengalaman. Kalau Anda punya pengalaman, maka Anda akan berdoa. Ada amin. Kalau Anda tidak punya pengalaman, yakinlah orang mau ngomong tentang doa apapun Anda tidak akan dengar. Bahkan Anda tidak peduli karena Anda tidak punya pengalaman doa. Tapi kalau Anda punya pengalaman doa, doa itu tidak disuruh, Anda akan berdoa. Ada amin. Siapa yang belum pernah makan pizza? Yang belum betul-betul jujur, belum pernah makan pizza? Sudah? Sudah? Siapa yang belum pernah makanan Belanda? Yang makanan Belanda? Siapa? Sudah angkat tangan, biasa makan makanan sabu di angkat tangan juga. Nah, maksud saya begini, saudara. Kalau ada orang cerita bahwa makanan Belanda enak, kita tidak akan percaya. Betul? Kenapa? Karena kita belum pernah punya pengalaman makan makanan Belanda. Betul? Saudara pernah makan makanan Rusia? Kalau Rusia pernah, maksudnya mama Rusia. Tapi Rusia belum. Kenapa? Kalau orang cerita tentang makanan Rusia enak, kita tidak akan percaya. Satu waktu kami masuk hotel, saya dengan istri, kami rapat di Surabaya. Tidur di hotel yang dibom itu, W Marriott. Kami tidur di situ. Terus tahu, waktu kami tidur di situ, bangun pagi. Ada makanan. Biasa kan di hotel-hotel seluruh panjang makan. Kalau istri saya ambil makanan-makanan luar, mulai dari roti apa, saya ambil nasi goreng, tak lucu. Lalu saya istri bilang gini, Bapak, makan dulu ini dulu. Dia bilang, kok sama? Aku itu dengan apa namanya? Apa roti namanya apa? Karena saya pilih demonia. Demonia lebih baik. Kami bikin apa? Ini nasi goreng kita yakin ini enak. W ya. Saya yakin ini lebih enak. Istri saya bilang, aku coba tes. Tahu enak. Nah saya pikir saya iseng saja. Karena saya sudah makan banyak. Saya tahu roti itu di bibir saya, di lidah saya. Saya tahu roti itu tidak dikunyah. Bilang, betapa lembut sih bilang. Tahu tadi dia tampil. Dia bilang dalam hati besok pagi besok mencari lagi, mencari bisa. Mengerti maksud saya? Kita tidak akan meyakini karena saya pikir model sama, bentuk sama. Tapi saudara tahu itu buatan luar. Jadi waktu disentuh di lidah, selesai. Ini betul. Saudara makan roti terlalu lembut sampai kena lidah langsung masuk ke dalam tenggorokan. Betul punya, karena tidak asli. Makan itu dia melengket di bus. Jadi habis banget kita semua lagi. Dia tidak sentuh gusi. Mengerti maksud saya? Sesuatu yang kenapa orang tidak mau? Karena orang tidak punya pengalaman. Saya percaya kalau engkau punya pengalaman dengan doa, mengalami mujizat lewat doa, mengalami pertolongan lewat doa, Anda tidak main-main dengan doa. Ada apa? Karena itu punya pengalaman. Yang berikut, kenapa orang tidak mau berdoa? Karena kemalasan. Ini dasar enggan dan malas. Kalau masih ingat Yesus dengan para murid, terus tersinggung. Murid-murid bernama Petrus, Yakobus dan Yohanes pernah malas berdoa. Waktu mereka diajak Yesus berdoa di Bukit Zaitun, betul ya? Berdoa semalam-malaman. Adakah mereka berdoa? Tidak, malas. Akibatnya sudah tahu besok pagi apa yang terjadi. Apa yang terjadi besok pagi? Apa yang terjadi besok pagi dengan Petrus? Petrus terjadi apa besok? Hai, kita tahu tentang apa tentang Petrus. Petrus terjadi apa besok? Menyangka. Kenapa bisa menyangka? Padahal kalau saudara baca Petrus awal-awal bilang apa? Tuhan, yang lain akan mundur. Ini EU Adu, EU Pambidai, EU Alelas, EU semua tidak akan mundur. Besok pagi dia mundur. Kenapa? Karena malam itu tidak berdoa. Beda dengan Yesus yang berkata, lihat mereka sudah datang, anak manusia akan disalib. Begitu tampil gambar, ada bulan. Saya meyakini orang yang berdoa bukan berarti tidak bersoal.
tapi ada pembelaan Tuhan dalam hidup mereka. Ada amin. Saudara berdoalah. Ada anak muda, kalau engkau mau lihat masa depanmu, berdoa. Jadi tidak berarti saudara tidur-tidur lalu berdoa saja. Tidak, maksud saya adalah kerja, belajar apapun harus selalu dibarengi dengan doa. Kerja doa, kuliah doa, apapun yang Anda mau kerjakan, mau usaha apa, doa. Sekali lagi doa yang membuat Tuhan buat surprise. Jadi bukan hanya doa orang malas, bukan tidak bisa lihat atau tidak mau berdoa karena kemalasan, keengganan. Saudara tahu, betul kata Pak Yani. Memang doa ini malasnya luar biasa. Anda jangan Anda disuruh berdoa. Anda hanya diajak untuk ikut berdoa saja, Anda semangat. Bukan berdoa ya. Kalau Anda berdoa terusnya gini, ada orang tidak ada orang, Anda tetap berdoa. Ini hanya diajak. Contoh, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Betul Pak yang dibilang, kita tunduk, hanya tunduk saja, itu otomatis. Dalam hati kita, ini baru 2 tahun. Bayangkan dia belum berdoa, dia sudah ini baru 2 tahun. Kalau dia doa, aduh panjang. Seluruh bangsa, seluruh negeri, seluruh pelosok dia doa. Ada orang doa makan pun dia masih berdoa segala bangsa. Saya kasih ingat saudara, kalau makan jangan doa segala bangsa. Saudara jadi sak bagi orang. Kalau orang sudah lapar berdoa terus panjang-panjang. Ada amin? Nanti kalau Jumat doa puasa, saudara bisa doa banyak-banyak. Tapi kalau doa makan sependek dan sejelas mungkin. Ada amin? Karena kita doa itu aduh, kita sudah lapar lagi. Khotbah panjang, doa panjang, lalu doa makan mau panjang. Akibatnya doa yang panjang, khotbah yang panjang, ya kan? Dan doa syafaat yang panjang, akhirnya kita juga kehilangan panjang kesabaran kita. Tapi kembali pada ayat ini, bahwa ada sebuah doa bisa menghadirkan surprise dari surga. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Yang terakhir yang saya mau sampaikan, surprise dari surga terjadi atas Elizabeth dan siapa? Zakaria. Karena itu mereka setia dengan iman atau setia dengan percaya mereka. Mereka setia, mereka tetap meyakini pasti bahwa Tuhan pasti akan melakukan sesuatu dalam hidup mereka. Mari kita baca ayat yang terakhir, ayat 13. Saudara lihat ini. Tetapi mereka ini berkata kepadanya apa, saudara? Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan oleh Elizabeth. Yang B, istri akan, kalau akan sudah belum? Kalau akan belum, istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Ini sesuatu yang akan, ini baru janji. Tapi kalau saudara baca ayat 25 tadi tergenapi ya. Saudara, ini baru janji. Ayat 14. Kita lihat ayat 14. Ayat 14. Tapi ayat 18, 19 ya, tapi di sini tidak ada. Saya coba baca dengan cepat. Ayat 18, nggak usah keluar supaya jangan kemana-mana di situ, biar di sini saya baca. Ayat 18, saudara-saudara menarik. Kalau saudara baca ayat 18 menarik. Lalu kata Zakaria pada ayat 18. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut. Dia bilang, bagaimana saya mau tahu? Memang ada malaikat Tuhan janji, memang ada Tuhan janji, tapi dari mana saya tahu? Ayat 19 berkata gini, jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Ayat 20, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktu. Saudaraku yang diberkati, dengar baik-baik. Pada akhir yang dibutuhkan untuk orang yang akan melihat surprise dari surga adalah keyakinan, kepercayaan kita pada firman dan perkataan Allah. Katakan amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, seperti doa, saya mau jelaskan kepada saudara. Seperti doa, semua orang mau beriman, betul? Kan saya mengatakan, mari kita beriman, kita meyakini bukan hanya Tuhan menyelamatkan kita masuk ke surga rumah Bapa. Saya ajak kita beriman
hidup kita akan selesai dalam 3 tahun. Puji Tuhan, yang percaya di Tuhan. Kita akan kerja dalam 3 tahun. Kita akan selesai gedung kita. Ada amin. Puji Tuhan, tidak banyak. Bagaimana kita mau lihat kalau bertanya saja belum sumbang, bertanya lagi tidak percaya. Saya mau tanya saudara, kalau 4 tahun saudara percaya? Oh, saudara luar biasa. 3 sudah mau 4. Sudah itu iman saudara. Tapi saya adalah kembali pada ayat ini. Istri makan mereka. Artinya gini, sekali dia dapat janji, Tuhan mau adalah mereka tetap percaya. Walaupun akhirnya kalau kita baca malaikat sedikit tegur dia, oh, kau tidak percaya. Tapi sebenarnya dengan dia menjawab, dia sedang bilang begini, sebenarnya saya sengaja bikin malu. Kamu tidak percaya, tapi aku membuktikan surprise. Apa artinya? Malaikat sedang bilang bahwa keyakinan itu penting. Nah, masalahnya mengapa orang tidak bisa beriman? Nah, pertanyaan yang sama. Mengapa orang tidak bisa berdoa? Tadi sudah jawab. Mengapa orang tidak bisa beriman? Ini jawaban saya. Yang menarik adalah ini yang saya mau jawab, saudara-saudara. Mengapa orang tidak mau beriman? Atau mengapa orang tidak sanggup beriman? Nah, pertanyaan saya, mengapa orang tidak beriman dan mengapa orang tidak sanggup beriman? Satu, iman itu memang punya tantangan. Tantangan pertama yaitu ketidakpercayaan itu sendiri. Jadi kalau hitam lawannya putih, betul ya? Gelap lawannya, iman lawannya sederhana, tidak percaya. Jadi yang mengganggu saudara memang iman, tidak percaya. Siapa yang mengganggu iman saudara? Dari Alkitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian sudah menjelaskan. Siapa? Setan. Setan paling tidak suka Anda percaya. Setan selalu meragukan. Tuhan bilang apa? Jangan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nanti kamu mati. Tapi setan akan bikin keraguan. Setan bilang apa? Makan saja. Sudah lihat. Yang kedua, saudara tahu setan itu datang bicara waktu Tuhan perintah jangan makan itu, dia datang kepada siapa? Perintah itu datang kepada siapa? Perintah itu jangan makan. Ada. Tapi kalau saudara tahu dia datang dari lewat siapa? Kenapa dia datang lewat Hawa? Karena tadi Hawa lebih gampang ragu. Kenapa? Hawa tidak dengar langsung suara Tuhan. Orang yang ragu bukan hanya tadi saya bilang pertama, bukan hanya karena tidak percaya ditaburi setan, tapi orang itu biasanya tidak tahu firman. Itu sebabnya kalau engkau malas baca firman, kalau engkau malas baca Alkitab, jangan pernah berpikir Anda punya iman bertumbuh. Halo? Kalau Anda tidak percaya apa kata Alkitab? Iman bertumbuh dari apa? Pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman Allah. Jadi tidak heran kalau umpama kita iman, satu orang mengatakan, mari kita yakin. Mari kita yakin. Mari kita yakin. Ngomong saja. Kenapa? Karena tidak ada firman. Kenapa tidak ada firman? Anda malas baca firman. Saudara, apa yang Anda baca itu akan mempengaruhi hidup. Kalau saudara baca COVID, hidupku tidak tenang. Kenapa hari-hari ini kalau orang kasih naik kasih cerita lain? Kenapa? Karena apa yang Anda baca menentukan situasi hidup saudara. Kalau Anda baca janji Tuhan, imanmu bertumbuh. Ada amin. Ada persoalan, tapi saudara meyakini Tuhan pasti tahu. Dan katakan amin. Ya, kembali, kenapa kita tidak bisa beriman dan bahkan kita gagal beriman? Yang ketiga adalah seperti doa. Kita tidak mengerti apa itu iman. Ibrani mengatakan apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan, yang tidak lihat. Tetapi yakin bahwa kita akan terima apa yang tidak kita lihat. Masalahnya orang tidak bisa beriman karena orang sering bikin terbalik. Kalau Tuhan sudah bikin ini, saya mau melayani Tuhan, saya mau cinta Tuhan, saya mau gereja lagi. Kita suka memaksa membalikan iman itu. Iman bukan melihat baru percaya, tapi percaya baru melihat. Nah, inilah kesalahan orang tidak bisa beriman. Saya waktu duduk tadi pagi Tuhan coba terangkan saya mengenai mengapa ya ada orang yang begitu beriman dan mengapa orang tidak mau beriman. Tadi saya sudah jelaskan 3 pokok tadi. Tapi yang berikut, mengapa orang tidak bisa beriman? Karena yang keempat, karena dia selalu menggunakan sesuatu yang selalu dia dasari dengan logika manusia, sesuatu yang dianggap hidup ini harus realistis. Semua dianggap sebagai realistis. Jadi yang tidak realistis,
yang tidak masuk di otaknya, dengar baik-baik, yang tidak masuk di otaknya, dia pikir itu bukan iman, itu kebodohan. Saya kasih contoh. Waktu Abraham dibikin janji mengenai keturunannya akan sebanyak pasir di laut dan apa? Bintang di langit. Masuk akal tidak? Tidak masuk akal. Tapi Tuhan tetap maksa dia harus percaya. Mengerti? Soalnya kadang-kadang kita pikir, itu udah masuk akal, dia terlalu tinggi lah. Itu bukan iman, itu bodoh. Ada orang-orang yang mengatakan iman itu harus realistis. Saya setuju, iman harus realistis. Contoh, kita beli beras susah. Kalau kita bilang, Tuhan saya mau butuh mobil BMW, itu bodoh namanya. Karena beli beras susah, apalagi beli di ban. Soalnya saya baru tahu bahwa ternyata mobil hanya paling Roxy dan teman-teman itu katanya salah satu gearnya itu gear. Itu kalau tidak salah 3,5 M gearnya saja. Bahannya itu luar biasa. Semua itu harga MM. Nah, saya tahu bahwa iman adalah realistis. Tapi kadang-kadang Tuhan memimpin kita tidak butuh yang namanya realistis dan masuk otak saudara. Abraham itu kalau dibikin janji, kalau dia bilang begini, saudaraku atau Abraham, yakinlah keturunanmu akan seperti batu bata yang disusun di gereja Nazaret. Kita bisa ikut. Masalahnya dia tantang adalah seperti pasir. Bagus. Sebab pasir seperti pasir di saya tunjuk ini pasir seperti pasir di bintang, seperti pasir di langit. Seperti pasir di laut dan bintang di langit. Abraham dipaksa, kalau boleh bilang, dipaksa untuk percaya. Halo, kalau kita bilang kita mau bangun 3 tahun, 4 tahun, semua orang pasti ketawa. Ada. Tapi yang saya butuh di sini adalah kita gandeng tangan, kita punya iman yang sama, dan kepala punya iman saja. Kita punya iman sama-sama. Oh, Tuhan akan menyelesaikannya. Amin. Iman tidak harus jalan dengan ini. Otak ini kadang-kadang harus kita pakai supaya kita pintar mengelola hidup ini. Tapi kadang-kadang Tuhan harus ngomong ini otak yang bodoh ini, otak yang picik ini, supaya kita tunduk di bawah firman Allah, supaya kita tunduk di bawah iman. Ada apa? Waktu Yusuf bilang, saya akan jadi pejabat orang besar di Mesir. Saudara tahu siapa yang jadi yang tidak percaya? Keluarganya, orang-orang dekat. Tantangan orang tidak bisa beriman bukan Anda saja, tapi orang-orang di sekeliling. Itu sebabnya katanya kalau orang bicara tentang iman, jangan bicara dengan sembarang orang, karena nanti orang yang tidak beriman itu akan menjatuhkan iman. Ada apa? Ini waktu saya bilang kita akan bangun bola, ada bilang begini, sudahlah Pak Tua, bangun Nazaret saja punyanya, pelafon saja belum perbaiki, tidak mau bikin baru lah. Tapi sekali lagi, itulah orang-orang di sekeliling kita. Ada suara-suara yang akan mengganggu iman. Waktu engkau mempercayai sesuatu, meyakini sesuatu karena ada dasar firman Allah, dan orang bilang bodoh, koreksi dia. Tidak ada kata. Tidak ada kata. Saya ingat tahun 90 berapa ya? 80-an lah, bukan 91, 92. Waktu saya belum jadi, maksudnya belum full melayani Tuhan. Seperti anak pasar Oibaya lain, kami biasa main di pasar Oibaya di laut, bermain bola setiap sore. Saya pun ikut bermain. Kalau tidak ada kebutuhan luar, saya biasa main di laut bersama teman-teman. Nah, setiap kali bermain, saya selalu melihat ke pantai. Orang tidak tahu, saya selalu melihat ke pantai. Yang menarik perhatian saya adalah sebuah kapal, yaitu kapal Babon Sol. Saudara, kapal ini menarik untuk saya. Kapal ini menarik untuk saya. Kapal ini menarik untuk saya. Kenapa? Babon Salah menarik untuk saya. Karena sebenarnya tahun-tahun itu, tahun-tahun saya punya kerinduan untuk bisa sekolah kitab di Jawa. Saya punya kerinduan besar. Jadi setiap kali saya lihat Babon Solo, hati saya begini, Tuhan, satu waktu saya naik kapal itu untuk berangkat ke sekolah itu.
Tahun itu saya belum tahu saya dapat uang dari mana, sponsor dari mana, saya tidak tahu. Itu iman saya pertama. Iman kedua saya adalah setiap sore, karena bapak saya takut saya ikut persekutuan doa yang menyesatkan. Jadi setiap kali sore, mungkin beliau tidak ngomong, tapi saya orang rote, bapak saya orang rote. Dan saya tahu mungkin bapak saya punya maksud baik. Sekarang baru saya paham. Waktu itu saya sedikit agak kecewa, tapi sebenarnya sekarang baru saya paham. Bahwa papa saya sebenarnya punya tujuan satu, saya tidak boleh ada di ajaran sesat. Nah, jadi setiap sore, dia kasih tugas saya adalah cincang makanan babi. Itu, saya ingat 2 karung, dan cincangnya tidak bisa kasar. Harus halus. Dalam hati kurang ajar. Kita makan, saya kan potong panjang-panjang. Tapi harus halus. Kalau saya berpikir gini, pasti kalau Tuhan sengaja sebagai jam persekutuan doa, tidak mati saya. Saya sambil potong. Setiap malam satu waktu ketika saya setiap habis potong itu ada, kami punya dulu ada, mungkin Maida masih ingat, dulu ada lopok kecil di situ. Itu tempat saya cincang babi, makanan babi, dan cincang babi, cincang makanan babi. Cincang babi enak, saudara. Habis cincang bakar itu enak, tapi ini cincang makanan babi. Karena bapak saya punya karok drum yang untuk masak makanan babi, dia harus banyak. Setiap malam saya duduk di situ. Dan setelah ini yang saya lakukan, saudara, saya bilang begini, setiap malam saya doa dan akhirnya saya putus asa. Karena sudah setahun saya berdoa untuk ke sekolah kita, tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban sama sekali. Maaf kata, waktu itu bapak saya sedikit menantang. Karena saya masuk ke karismatik. Lalu bapak saya bilang, kalau lu ke sekolah di, maaf, saya sebut Unkris, Bapak, ya, tapi kalau sonde, ya terserah. Lalu kakak saya dipanggil, sudahlah bapak, nanti dia mau ke sekolah kasih. Itu tantangan saya. Yang kedua, ini iman saya. Setiap kali saya berdoa, karena tidak mungkin saya minta uang dari bapak. Karena beliau sudah sedikit bertentangan. Tapi ini yang saya jadi doa saya. Dan setiap malam orang tidak tahu. Bahkan orang tua saya pun tidak tahu. Setiap malam saya berdoa. Saudara, saya masih ingat, kalau saudara lihat sampai hari ini, tiket pelni itu warna apa? Tiket pelni dan kapal. Saudara jangan kasih tahu saya, karena saya bingung antara kuning dan hijau itu beda-beda tipis bagi saya. Itu kalau tidak salah hijau, belakangnya hijau, depannya gambar kapal, ya. Itu setiap malam di otak saya itu gambar itu hijau itu dengan kapal, seperti terbayang di otak saya. Tuhan, ini tiket hijau ini akan dia. Jadi otak saya gitu. Jadi akhirnya waktu saya baca, saya dengar seorang pengkhotbah yang mengatakan dia khotbah mengenai Yong Gicho mengatakan doamu harus spesifik. Dan akhirnya saya spesifik, saya bilang gini, Tuhan, di tangan kiri saya pegang uang. Karena pasti kan tidak mungkin pegang tiket setelah turun Surabaya, mau jalan kaki dari Surabaya sampai Malang. Jadi setiap doa malam saya bilang, Tuhan di kiri saya akan pegang uang, di kanan saya pegang tiket. Itu setiap malam. Saya membayangkan tiket warna hijau. Jadi tiket itu seolah-olah gambar jelas di tangan saya. Dan setiap hari saya akan pegang uang. Tuhan dalam nama Yesus. Setiap saat. Intinya terakhir, betul. Ada satu keluarga yang panggil saya dan berkata, mari kita ke bank ya. Apa tanya? Untuk apa, Mama? Saya mau kasih kamu berkah untuk sekolah. Saudara, dan akhirnya apa yang saya imani itu terjadi. Saya pegang uang cukup banyak pada waktu itu. Yang zaman itu cukup banyak. Sampai terlalu banyak, saya ajak teman saya bilang, ikut saya ke Surabaya, ke saya karena saya tidak tahu Surabaya. Dan dia bilang, oke siap. Lalu bagaimana caranya? Kita tanggung tiket. Dimulai dari setiap malam, saya berdoa. Saudara, saya berdiri untuk pegang mic seperti ini pun juga iman saya. Seperti saya sudah bilang kepada saudara, setiap hari iman itu harus dipraktekkan. Katakan, saudara-saudara, setiap hari saya sudah menghayal saya akan jadi pengkhotbah, jadi pendeta yang akan khotbah di depan banyak orang. Sehingga seperti saya sudah bilang, bahwa setiap hari saya naik di perahu dan teriak-teriak. Saudara-saudaraku, saya meyakini Tuhan ada di sini. Itu saya teriak di atas perahu di pasar Oiba. Orang tidak tahu. Orang tidak tahu bahwa saya setiap hari ambil sekat gigi berdiri di depan kaca menggunakan dasi. Orang tidak tahu. Saya dapat kasih satu orang setiap hari.
Walaupun tidak mandi bangun pagi, saya pakai dasi. Itu tidak banyak yang tahu, karena kalau tahu orang bilang itu gila sudah. Tapi saya setuju. Puluhan tahun yang lalu saya pegang sikat gigi. Sikat gigi itu ada di atasnya seperti kata besar. Saya membayangkan itu mana. Saya pakai dasi dan saya menghadap kaca dan saya bilang sama diri saya. Saya masih ingat saya bilang, kamu satu waktu akan menjadi seorang hamba. Setiap hari saya bilang, setiap hari saya bilang, setiap hari saya bilang. Dan kalau hari ini saya jadi, saya mau bilang, lahir daripada apa yang saya yakin. Dan saya meyakini Anda punya keyakinan dan keyakinan itu yakinlah bahwa satu waktu Tuhan akan berkarya atas apa yang engkau percayai, atas apa yang engkau yakini. Katakan amin. Saudaraku yang terakhir, mengapa orang tidak bisa beriman? Karena yang terjadi, tadi saya bilang, antara fakta dan kenyataan itu terbalik, atau antara janji dan fakta itu terbalik. Saudara, faktanya siapa? Elisabeth tua, betul itu fakta. Faktanya siapa? Zakaria itu tua. Sekarang janji apa? Mereka punya anak. Ini namanya antara janji dan fakta terbalik. Kenapa orang tidak bisa beriman? Karena orang berpikir antara fakta, antara realita dan hasil iman itu berbeda. Tapi saya mau bilang, itulah iman. Itulah iman. Ada apa? Fakta saya miskin. Kalau saya bermimpi untuk jadi orang yang diberkati Tuhan, itu kalau lihat, itu tidak fakta. Tadi saya bilang, tahun-tahun di mana saya mau ke sekolah, itu tahun-tahun pergumulan untuk bapak saya. Saya tidak perlu malu untuk mengakui. Itu tahun-tahun, kakak Mea tahu. Itu tahun-tahun pergumulan untuk keluarga kami. Karena bapak saya bangkrut dari saudagar hewan. Itu pergumulan. Kakak-kakak saya sampai tepung adik bungsu, Maeta, Maida harus jualan di pasar. Saya tahu itu waktu sulit. Jadi tadi bukan hanya saya tidak minta karena bapak saya belum bisa terima saya ke sekolah di sekolah khasmat. Tapi yang kedua, saya tahu persis kondisi keuangan kami. Tapi saya meyakini fakta memang kami orang susah. Tapi Allah saya bukan Allah orang susah. Allah saya hebat. Tuhan saya hebat. Saya boleh susah. Tapi Allah saya mampu merancang yang terbaik dalam hidup saya dan saudara. Ada apa? Fakta memang bilang kita tidak ada apa-apanya. Fakta memang bilang Daud hanya seorang gembala. Tapi di tangan Allah yang dia yakini dan dia percayakan, dia menjadi seorang raja. Yusuf juga hanya seorang apa namanya? Tukang antar makanan. Itu apa namanya? Kalau sekarang zaman sekarang. Catering. Dan bukan pemilik catering, karena yang masak pasti bapaknya, maksudnya mamanya. Dia hanya bukan antar. Tapi dia bisa jadi petinggi di mesin. Kenapa? Karena dia meyakini fakta memang dia orang susah, fakta dia bukan siapa-siapa. Tapi dia masih punya Allah yang lebih dari dia sebagai siapa-siapa. Sudah tangkap baik-baik. Sudah tangkap baik-baik. Ada surprise yang akan Tuhan buat sebelum Natal tiba. Sebelum Natal tiba, yakin ada surprise. Saya tidak tahu penantian berapa lama surprise itu datang kepada Tuhan dengan kaki satu. Apa? Yang pertama, datanglah dengan kesungguhan. Kedua, datanglah dengan setia melayani. Dan yang ketiga, datanglah dengan melayani dan berdoa sesudah yang terakhir. Datanglah dengan iman. Tadi boleh ada, tangan boleh ada, orang boleh ragu. Anda harus tetap meyakini Tuhan Allah yang hebat tidak hidup akan mengerjakan hal-hal dasar dalam hidupku, dalam keluargaku, dalam masa depan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala.